Halo semuanya, kali ini kami akan menjelaskan prosedur kerja mengenai sintesis levan dari bakteri termofilik pada sumber air panas Sinjai. Kami dari kelompok 4 beranggotakan 6 orang, saya sendiri Muhammad Fatir, ada Winisti, Eriska Regita, Andrian, Abdur, dan Irza Adiwira. Untuk itu kita akan masuk ke dalam materi. Namun sebelum kita memulai praktek, kita harus memperhatikan yang namanya safety gear atau alat keselamatan yang terdiri dari kacamata, latex, dan jas lab. Untuk itu mari kita memulai praktikum. Prosedur pertama adalah pembuatan medium untuk kultivasi bakteri dan produksi enzim. Oke, yang pertama adalah ditimbang 5 gram ekstrak ragi bakto, kemudian 10 gram tripton bakto dan 2 gram dextrosa bakto. Kemudian dilarutkan dengan 1 liter aquademic, lalu media di autoclave pada suhu 121 derajat Celcius selama 20 menit. Kemudian media didinginkan. Selanjutnya pembuatan media nutrien agar berdasarkan metode gali. Pertama 20 gram agar bakto ditambah 2,5 gram ekstrak ragi bakto tambah 5 gram ekstrak tripton bakto dan 1 gram dextrosa bakto. Kemudian dilarutkan 1 liter dengan aquademic. Kemudian media di autoclave pada suhu 121 derajat Celcius selama 20 menit. Lalu media itu dituang ke dalam cawan Petri steril dan didinginkan. Kemudian pembuatan media produksi enzim berdasarkan metode Belgit. Media padat dipertahankan pH pada 6,5. Kemudian media yang berisi 200 ppm sukrosa, ekstrak ragi 5 ppm, tripton 10 ppm, kalium hidrogen fosfat 2,5 ppm, magnesium fosfat 0,1 ppm, dan agar 15 ppm. Lalu diencerkan dengan 1 liter aquades steril. Untuk media cair dipertahankan juga pada pH 6,5. Lalu media cair yang berisi 50 ppm sukrosa, tripton 10 ppm, NaCl 5 ppm, ekstrak ragi 5 ppm, kalium hidrogen fosfat 2,5 ppm, dan magnesium sulfat 0,1 ppm. Lalu media cair tersebut di autoclave pada suhu 121 derajat Celcius selama 20 menit dan didinginkan sebelum diinokulasi. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Saudari Eriska Regita. Kepada saudari saya persilahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya prosedur kedua yaitu isolasi dan produksi levan sukrase, di mana kami mengambil sampel di Kabupaten Sinjai. Tahap pertama screening levan sukrase yang diambil dari sumber air panas Sinjai, kemudian dimasukkan ke dalam wadah steril pada suhu 4 derajat Celcius. Proses selanjutnya itu ada kultivasi bakteri, di mana yang pertama itu 1 ml sampel air ditambahkan ke dalam media loria bertani cair. Lalu dilanjutkan dengan kultur diinkubasi dengan inkubator sekitar 200 rpm pada suhu 37 derajat Celcius selama 24 jam. Lalu ditumbuhkan pada media nutrien agar padat. Selanjutnya, teknik penumbuhan pada media PCA padat dengan menggunakan 2 metode, yaitu metode sabar dan metode pengenceran. Kultur cair untuk memperoleh pertumbuhan koloni tunggal. Lalu, kultur bakteri diinkubasi selama 24 jam pada suhu 37 derajat Celcius dan diambil koloni tunggal dan dilanjutkan untuk dilihat kemampuannya memproduksi levan sukrase. Selanjutnya, pada proses screening bakteri produksi levan sukrase menggunakan metode Belgit. Dimulai dengan koloni tunggal bakteri yang telah diremajakan ditumbuhkan pada media NB cair. Selanjutnya, dari kultur cair ditumbuhkan ke medium padat kultur diinkubasi pada 40 derajat Celcius selama 24 jam. Bakteri yang memproduksi levan diidentifikasi dari lendir yang dihasilkan pada permukaan medium. Tahap yang kedua yaitu produksi levan sukrase, di mana yang pertama
Koloni tunggal yang telah diremajakan ditumbuhkan pada media NB cair sebanyak 5 mili. Lalu dipipet 2 mili ke dalam media produksi levan sukrase sebanyak 50 mili. Lalu diinkubasi pada inkubator shaker pada suhu 40 derajat Celcius dengan laju aerasi 200 rpm selama 24 jam. Setelah itu disentrifugasi dengan kekuatan 10.000 Xg selama 15 menit pada suhu 4 derajat Celcius. Sekian materi dari saya, selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Oke, materi selanjutnya akan dibawakan oleh Saudari Winisti. Kepada saudari saya persilahkan. Prosedur selanjutnya adalah identifikasi bakteri penghasil levan. Yang pertama, peremajaan kultur bakteri penghasil levan. Bakteri setelah memproduksi levan diremajakan dengan teknik gores pada media nutrien agar di laminar air flows. Kemudian diinkubasi selama 24 jam pada suhu 37 derajat Celcius. Koloni tunggal dalam medium padat kemudian diinokulasikan pada medium NB cair dan ditumbuhkan pada suhu 40 derajat Celcius dengan laju pada inkubator shaker dengan kecepatan 200 rpm selama 24 jam. Yang kedua yaitu isolasi DNA kromosom. Isolasi DNA kromosom bakteri dilakukan dengan metode yang dikembangkan oleh Klijin dan Kusniruyani, di mana sel bakteri yang sudah diinokulasi dipisahkan dari medium, dimasukkan ke dalam tabung mikrosentrifug sebanyak 1,5 mili. Kemudian disentrifugasi pada kecepatan 8000 rpm selama 40 menit pada suhu 4 derajat Celcius. Kemudian pelet yang merupakan sel bakteri kemudian ditambahkan dengan buffer 0,5 ml STE, di mana STE ini adalah salin tris EDTA yang terdiri dari 0,1 milimolar NaCl, 10 milimolar tris Cl, di mana tris Cl ini dia pH 7,8 dan 1 milimolar EDTA. STE ini dalam keadaan dingin. Nah, selanjutnya dihomogenkan menggunakan vortex dan disentrifugasi selama 1 menit. Selanjutnya, endapan bakteri disuspensikan kembali dengan 200 mikroliter larutan pertama. Larutan pertama ini berisi 25 milimolar tris Cl pH 8, 10 milimolar EDTA, dan 5 mg per mililiter lisos. Kemudian campuran di vortex hingga homogen, lalu diinkubasi pada suhu ruang selama 5 menit pada suhu 30 derajat Celcius. Selanjutnya, untuk larutan kedua yang berisi 0,2 molar NaOH dan SDS 1%, ditambahkan sebanyak 400 mikroliter ke dalam tabung mikrosentrifug dan dihomogenkan dengan membolak-balikkan tabung secara perlahan-lahan dan membiarkan dalam es selama 5-10 menit. Kemudian campuran ditambahkan dengan 7,5 molar amonium asetat sebanyak 300 mikroliter. Setelah itu di vortex selama 10 detik. Kemudian disimpan dalam es selama 10 menit. Campuran disentrifugasi dengan kecepatan 13.000 rpm selama 5 menit. Kemudian dihasilkan supernatan, dan supernatan ini dipindahkan ke tabung yang baru dan ditambahkan isopropanol sebanyak 0,6 dari volume supernatan. Lalu tabung kemudian dibolak-balik sampai homogen. Setelah itu, campuran diinkubasi di dalam
suhu ruang selama 5 menit. Kemudian disentrifugasi dengan kecepatan 13.000 rpm selama 5 menit. Supernatan yang dihasilkan dibuang, lalu ditambahkan etanol 70%. Etanol 70% ini merupakan etanol dingin. Dia ditambahkan sebanyak 1 mili dan disentrifugasi dengan kecepatan 13.000 rpm selama 20 menit. Selanjutnya, supernatan lalu diperoleh pelet. Nah, pelet ini yang diperoleh kemudian dikering anginkan. Hasil pelet yang telah dikering anginkan ditambahkan dengan larutan DE buffer, yaitu tris HCl 10 milimolar pH 8. Ini sebanyak 25 mikroliter. Kemudian disimpan dalam freezer dengan suhu pada suhu min 20 derajat Celcius. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Materi selanjutnya saya serahkan kepada Saudara Abdur. Kepada Saudara Abdur saya persilahkan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menjelaskan tentang pembuatan elektroforesis gel agarosa. Pertama kita campurkan dulu agarosa dan buffer, lalu kita masukkan dalam microwave untuk mendidihkannya. Setelah itu dinginkan dengan ke suhu 65 derajat Celcius dan tumpahkan ke dalam template khusus untuk elektroforesis. Lalu didiamkan hingga dia mendingin dan terbentuklah alat elektroforesis gel agarosa. Nah, selanjutnya adalah tahap elektroforesis. Tahap elektroforesis adalah tahap untuk menguji hasil isolasi DNA. Apakah DNA yang kita isolasi sudah sesuai dengan apa DNA yang kita inginkan atau tidak. Jadi pertama-tama DNA sampel diinjeksikan atau dimasukkan ke dalam elektroforesis gel agarosa, lalu disambungkan dengan aliran listrik sehingga nanti fragmen DNA yang akan terpisah itu akan terpisah dengan sendirinya menggunakan prinsip berat molekul. Molekul yang berat akan bergerak lebih lambat, sedangkan yang molekul yang lebih ringan akan bergerak lebih cepat, sehingga akan terpisah dalam waktu 30-45 menit. Selanjutnya, identifikasi bakteri penghasil levan dengan amplifikasi gen 16 rRNA dengan PCR. Nah, gen 16 srRNA diamplifikasi dengan teknik PCR menggunakan template DNA kromosom berdasarkan metode yang telah dilakukan sebelumnya. Campuran PCR terdiri dari 15 mikroliter template DNA, 2,5 mikroliter MgCl2 dengan konsentrasi 1,5 milimolar dalam larutan penyangga PCR 10 kali. Nah, 2,5 mikroliter DNTPS 2 milimolar dan masing-masing 2,5 mikroliter primer forward dan primer reverse. Lalu juga ada 25 mikroliter Taq polymerase 3U. PCR dilakukan menggunakan thermocycler dengan kondisi sebagai berikut, yaitu pradenaturasi 94 derajat Celcius selama 3 menit sebanyak 1 siklus. Lalu selanjutnya denaturasi 94 derajat Celcius selama 30 detik, annealing 55 derajat Celcius selama 30 detik, dan ekstensi 72 derajat selama 1,5 menit dengan 32 kali siklus, dan
ekstensi akhir 72 derajat Celcius selama 10 menit sebanyak 1 siklus. Selanjutnya, sequencing DNA dan analisis pohon filogenetik. Hasil PCR yang telah diverifikasi menggunakan elektroforesis gel agarose kemudian disequencing untuk memperoleh urutan basagen 16S rRNA. Urutan basagen 16S rRNA hasil sequencing disatukan menggunakan software DNA Baser. Urutan sekuen fragmen gen 16S rDNA yang diperoleh selanjutnya diupload ke bank gen melalui program BLAST pada website www.ncbi.nlm.nih.gov untuk mengetahui kemiripannya dengan gen 16S rDNA yang sudah dilaporkan. Kemudian dibuat pohon filogenetiknya dengan bantuan software MEGA, Molecular Evolutionary Genetic Analysis, versi 6. Dari hasil analisis pohon filogenetik dapat ditentukan kedekatan dengan jenis bakteri lain, alias dapat kita perkirakan bakteri apa sih yang kita dapatkan. Terima kasih atas kesempatannya, saya kembalikan ke moderator. Materi selanjutnya akan dijelaskan kepada saudara Irza. Kepada saudara saya persilahkan. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Pengujian aktivitas enzim levansukrase metode DNS atau dinitrosalicylate acid. Pembuatan larutan DNS. Pertama-tama 1 gram DNS dalam 20 ml NaOH2m dicampurkan dengan 20 gram kalium natrium tartarat tetrahidrat dalam 50 ml aquades. Kemudian dipanaskan lalu dihomogenkan. Setelah dihomogenkan diencerkan hingga volume mencapai 100 ml dengan menggunakan aquades. Selanjutnya jadilah larutan DNS. Kemudian pengujian aktivitas levansukrase dengan mencampurkan 0,5 enzim dan dengan 0,5 larutan sukrosa dengan konsentrasi 20 mg per mili dalam buffer natrium fosfat 20 Nm pH 5,6. Kemudian diinkubasi campuran reaksi selama 40 derajat Celcius selama 2-36 jam. Reaksi kemudian dihentikan dengan ditambahkan 2 mili reagen DNS atau dinitrosalicylate acid dan dipanaskan pada 100 derajat Celcius selama 5 menit. Kemudian didinginkan hingga suhu 37 derajat Celcius. Absorbansi kemudian diukur dengan spektrofotometri UV vis pada panjang gelombang 550. Kemudian penentuan kadar protein. Larutan BSA 1-40 mg per mili ditambahkan 0,5 enzim reagen Bradford, kemudian dimasukkan ke dalam tabung reaksi, kemudian dihomogenkan dengan menggunakan vortex, kemudian dimasukkan ke dalam inkubator pada suhu ruangan selama 10-60 menit. 5. Pengujian levan dengan kromatografi lapis tipis. Pertama-tama, pengujian KLT ini berdasarkan metode Belik. Sukrosa, fruktosa, glukosa, dan supernatan ditotolkan pada plat KLT yang permukaannya telah dilapisi dengan silika gel G60 dan eluen yang digunakan adalah kloroform, asam asetat, dan aquades dengan perbandingan volume 6:7:1. Kemudian dielusi di bawah aliran udara hangat selama 15 menit, disemprotkan campuran asam sulfat dan etanol 10:90 di atas plat KLT dan diamati noda yang terbentuk. Baiklah, sekian, saya kembalikan kepada moderator. Oke, langsung saja saya persilahkan kepada saudara Andrian. Terima kasih atas kesempatannya. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai hasil dan pembahasan. Yang pertama, gambaran umum lokasi penelitian. Penelitian ini dilakukan di kawasan wisata permandian air panas Wai Pelai, Kampala Tondong, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Lokasi air panas berada lebih kurang 9 km dari pusat kota Sinjai, tepatnya di Dusun Pao, yang juga merupakan areal bendungan Kampala. Air panas Tondong mempunyai suhu kurang lebih 55 derajat Celcius.
Pengambilan sampel air dilakukan di sumber air panas Sinjai, Sulawesi Selatan. Diambil pada beberapa titik sampling yang diambil pada bagian permukaan, pertengahan, dan dasar pemandian air panas. Titik-titik pengambilan sampel air panas dapat dilihat pada gambar di samping. Kedua, hasil isolasi dan produksi Levan sukrase. Gambar pertama merupakan kultur bakteri setelah ditumbuhkan pada media padat nutrien agar dengan metode sebar atau spread plate, sehingga didapatkan koloni-koloni tunggal yang kemudian dilakukan screening bakteri penghasil Levan dengan menggunakan substrat sukrosa. Gambar kedua merupakan hasil screening bakteri penghasil Levan. Pada permukaan medium dihasilkan lendir atau mukoid, yang berarti bakteri positif dapat memproduksi Levan. Dari hasil positif ini kemudian dapat dilakukan produksi Levan sukrase. Hasil dari produksi Levan sukrase dilakukan peremajaan bakteri untuk proses identifikasi bakteri. Gambar ketiga merupakan hasil proses peremajaan bakteri dengan menggunakan metode gores atau strict plate. Koloni tunggal bakteri yang dihasilkan kemudian diisolasi DNA kromosomnya, diamplifikasi, dan diidentifikasi. 3. Hasil identifikasi bakteri. DNA kromosom bakteri setelah diisolasi dan diamplifikasi, kemudian diidentifikasi dengan jela elektroforesis. Gambar pertama menunjukkan hasil proses elektroforesis setelah proses amplifikasi DNA kromosom. Penentuan urutan basa nukleotida dari molekul DNA digunakan teknik sequencing metode Sanger yang kemudian dikontik atau digabungkan dengan DNA baser, sehingga didapatkan kopi urutan basa DNA bakteri atau strand DNA bakteri yang terlihat seperti gambar sampel 1. Urutan atau basa DNA bakteri kemudian ditelusuri identitasnya menggunakan genbank, lalu dibuat pohon filogenetiknya. Gambar ketiga merupakan pohon filogenetik dari isolat bakteri termofilik. Dari hasil pohon filogenetik, sampel bakteri termofilik penghasil Levan memiliki kekerabatan dengan bakteri Halomonas sp THAF12. Keempat, merupakan hasil pengujian aktivitas Levan sukrase. Hasil produksi Levan sukrase setelah dipisahkan dari sel bakterinya digunakan untuk pengujian aktivitas Levan sukrase. Pengujian aktivitas Levan sukrase dilakukan dengan metode DNS atau dinitrosalisilik acid menggunakan standar glukosa. Sedangkan untuk pengukuran kadar protein dengan metode Bradford menggunakan standar BSA atau yang biasa kita kenal bovine serum albumin. Pengujian aktivitas Levan sukrase diuji hubungan atau pengaruhnya dengan variasi waktu inkubasi. Satu unit aktivitas Levan sukrase didefinisikan sebagai banyaknya enzim yang dibutuhkan untuk memproduksi 1 mikromol glukosa per menit. Tabel ini merupakan data hubungan waktu inkubasi dengan aktivitas Levan sukrase yang selanjutnya dibuatkan kurva. Kurva di samping merupakan kurva hubungan waktu inkubasi dengan aktivitas Levan sukrase spesifik, di mana waktu inkubasi optimum yang didapatkan adalah 18 jam karena mempunyai aktivitas spesifik yang paling tinggi, yaitu sebesar 0,7842 unit per miligram. Keenam, hasil karakterisasi struktur Levan dengan spektroskopi HNMR dan CNMR. Gambar pertama merupakan hasil analisis struktur Levan dengan spektroskopi HNMR. Gambar kedua merupakan hasil analisis struktur Levan dengan spektroskopi CNMR. Sekian dari saya, selanjutnya saya serahkan ke moderator. Oke, adapun kesimpulannya, di mana bakteri termofilik dapat memproduksi Levan dengan waktu inkubasi optimum selama 18 jam dan struktur Levan dikarakterisasi dengan FTIR dan NMR.
Itulah tadi hasil dari presentasi kelompok kami. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Dan semoga virus corona cepat pergi dari bumi kita. Tetaplah jaga jarak dan jaga kebersihan. Jarak fisik memang harus direnggangkan, namun ikatan sosial justru harus dirapatkan. Jangan berhenti berharap untuk kebaikan kehidupan kita. Sampai jumpa dan semoga kalian sehat selalu.